Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Murabahah, yang mana anggota-anggotanya ada Siti Fatimatu Zahro, Rizaldi Alfianur, dan Yusuf Kurniawan. Dan di sini kami membahas 5 pembahasan. Yang pertama, pengertian murabahah, terus landasan hukum murabahah, akad murabahah, syarat dan rukun murabahah, dan contoh penerapan akad murabahah. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, pengertian murabahah. Murabahah adalah murabahah itu berasal dari kata ribu yang artinya keuntungan. Terus murabahah itu adalah transaksi jual beli barang dengan tambahan harta atau cost plus atas dasar harga pembelian yang pertama kepada calon pembeli dan ditambah dengan keuntungan-keuntungan secara terbuka di depan pembeli. Bai al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai al-murabahah, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Dalam dunia perbankan syariah yang melakukan transaksi murabahah, pihak bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual dan beli, dan jika telah disepakati, maka tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam transaksi ini, barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh atau tidak cash. Nah, lalu adapun landasan hukum murabahah itu ada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Lalu ada hadis. Nah, dari Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh, lalu mukarabah atau mudarabah, yang terakhir mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Itu hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu yang terakhir adalah ijma. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya ingin melanjutkan di materi tentang akad murabahah. Akad murabahah mengharuskan pembiaya membeli barang untuk disediakan kepada pembeli yang tidak mampu beli secara langsung. Pembiayaan dapat menjual barang kepada pembeli dengan harga beli awal ditambah keuntungan. Biaya mengambil keuntungan hasil dari menaikkan harga di awal pesan barang yang disetujui oleh pembiaya dan pembeli. Sebelumnya pembiayaan tersebut disepakati oleh kedua pihak, maka pembeli dapat memilih durasi pembiayaan secara kredit yang disediakan oleh pembiayaan. Selanjutnya di bagian rukun murabahah. Di sini terdapat 5 rukun. Yang pertama bai penjual, mustari pembeli, barang yang dijual, saman harga barang, dan ijab qabul. Selanjutnya di syarat murabahah terdapat 4 syarat. Yang pertama, syarat yang berakad bayu dan mustari, cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa. Yang kedua, harga barang saman harus dinyatakan secara transparan, atau harga pokok dan komponen keuntungan, dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan mabi tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas. Yang keempat, pernyataan serah terima ijab qabul harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.